Selamat pagi adik-adik semua. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 31 sampai 33. Amsal pasal 16 ayat 31 sampai 33. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan membacanya bersama-sama. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar menjadi anak yang sabar dan bisa menguasai diri. Siapa dari adik-adik semua yang masih tidak sabaran ketika menginginkan sesuatu, ingin segera ada di depan kita, padahal kata mama, papa itu memerlukan waktu atau proses untuk mendapatkannya. Contohnya, aduh mama, aku lapar, aku pengen makan. Mama masih memasak di dapur, makanannya belum jadi. Terus kita menjadi marah-marah. Kan aku sudah bilang aku lapar. Kata mama, sebentar, ini masih dimasak ya. Kita menjadi marah, menandakan bahwa kita adalah anak yang tidak sabaran. Lalu apalagi ketika kita harusnya mengantri ya, beli sesuatu, karena antriannya panjang, kita nggak mau mengantri, kita mau menyerobot antrian ya. Tiba-tiba pengen ada yang di bagian paling depan ya, itu tidak boleh. Itu namanya kita menjadi anak-anak yang tidak sabaran, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, orang yang sabar melebihi pahlawan. Kita tahu ya, pahlawan-pahlawan di film-film bagaimana? Pada akhirnya mereka adalah pemenangnya ya. Meskipun pada awalnya mungkin mereka mengalami kekalahan, tetapi ketika mereka tekun dan terus menerus berjuang, pada akhirnya sebelum film itu selesai, sang pahlawan pasti menjadi pemenang. Nah, kita dikatakan akan melebihi seperti pahlawan ketika kita mau bersabar. Ketika kita mau menunggu dengan setia setiap apa yang kita doakan atau kita minta kepada Tuhan, maupun mungkin kita minta kepada orang tua kita, kita akan seperti pahlawan, bahkan melebihi mereka. Karena pada akhirnya kita akan memperoleh semuanya itu dan menjadi sukacita dan kegembiraan bagi kita. Makanya orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan, karena pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, dan saat mendapatkannya ada sukacita yang besar karena kita sudah bersabar menantinya, melakukan semuanya dengan setia dan mengikuti proses yang harus dilakukan. Dan ketika mendapatkan hasilnya, wah, senang sekali ya adik-adik. Nah, itulah orang-orang yang sabar. Kemudian kita akan belajar tentang anak-anak yang bisa mengendalikan diri. Tidak cepat marah ketika apa yang kita maui atau kita inginkan tidak terkabulkan. Lalu ketika pengen makanan, padahal belum waktunya untuk kita makan, kita bisa menahan diri kita. Nah, itu adalah anak-anak yang bisa menguasai diri. Ketika ingin berhasil, kita tidak melakukan segala cara, tetapi kita melakukan dengan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu tandanya kita bisa menguasai diri. Bukan semena-mena ya, contek sana, contek sini. Ketika kita pengen nilai yang bagus, kita tidak bisa menguasai diri. Lalu ketika kita pengen makanan yang menarik bagi kita dan enak menurut kita,
kita langsung habiskan, ya, tanpa mengingat teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak menguasai diri. Kata firman Tuhan, orang yang menguasai diri adalah melebihi orang yang merebut kota. Jadi ada sukacita, ada kemenangan yang bisa kita rasakan ketika kita bisa menguasai diri. Ketika kita bisa makan secukupnya dengan penuh ucapan syukur, ketika kita bisa bekerja keras dengan belajar dan akhirnya mendapatkan nilai yang bagus, maka kemenangan itu atau keberhasilan itu akan membawa sukacita berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, mau ya jadi anak-anak yang sabar, menjadi anak-anak yang bisa menguasai diri, supaya kita bisa merasakan kemenangan yang sesungguhnya, kita bisa merasakan sukacita yang sesungguhnya dengan melakukan semuanya sesuai dengan proses, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang harus dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan percayalah, ketika kita sungguh-sungguh melakukan semuanya dengan penuh kesabaran, kesetiaan, dan bisa menguasai diri kita, maka Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Wah, luar biasa ya. Mau ya menjadi anak-anak yang seperti itu? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bersabar dan bisa menguasai diri. Dan pada akhirnya kami boleh menuai keberhasilan, kemenangan yang membawa sukacita yang sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini. Berkati sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga, supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat serta kesaksian di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Habatus esok hari. Habatus Renungan